Hai, saya Tom MC Flip, founder Top Coach Indonesia. Hari ini saya akan membahas mengenai 10 tren yang akan mengubah dunia pendidikan. Ada banyak taktiknya. Kalau saya sebut tren, berarti ada dua hal ya. Satu, karena customer yang menuntut. Yang kedua, karena industrinya yang berubah. Tren yang pertama, kalau Anda perhatikan, tuntutan dari masyarakat hari ini, karena masyarakat semakin cerdas, semakin pintar, semakin banyak tuntutannya, termasuk juga pola asuh orang tua yang sangat-sangat unik, yang berbeda dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Tren yang penting yang terjadi di tahun 2019 ke depan adalah peranan guru akan berubah. Dulu guru hanya sebagai edukator, hanya sebagai fasilitator untuk memberikan ilmu. 2019 ke depan, guru akan berubah menjadi coach. Let me talk about these three big principles, kind of underlying assumptions behind this whole notion of putting coaches in schools as a way of improving student learning. A coach adalah orang-orang yang tidak hanya sekedar memberikan ilmu, tetapi menuntut untuk melakukan implementasi. Guru juga akan berubah menjadi fasilitator, mentor, bahkan menjadi terapis. Peranan guru akan semakin berbeda, akan berubah, dan perhatikan baik-baik. Ini adalah tren penting yang harus dikuasai oleh guru. Guru harus upgrade supaya tidak lagi ketinggalan. Tren yang kedua adalah artificial intelligence. This is new technology from a Boston-based startup called BrainPower, which helps teachers keep students engaged, especially if they're struggling due to a learning disability. Adalah artificial intelligence. 47,5% peningkatan penjualan AI datang dari sekolah. Jadi sekolah harus bisa mengupgrade kapasitas, kualitas, bukan hanya mengupgrade gurunya, tetapi juga artificial intelligence. The artificial intelligence detects things like when students are paying attention to the teacher. Nah, sekolah-sekolah yang tidak mau mengadopsi teknologi, tidak mengikuti perkembangan teknologi, sudah pasti akan tertinggal. Yang ketiga adalah augmented reality. Apa itu augmented reality? Augmented reality adalah sebuah alat untuk membantu orang melihat simulasi secara real atau secara nyata. Ada sebuah sekolah di Meksiko yang menerapkan atau menggunakan beberapa software seperti Metaverse, sekolah-sekolah SD, mungkin sekitar 4 SD, yang menerapkan atau menggunakan Lego digital dalam bentuk augmented reality. So, jadi mereka diajarkan menggunakan augmented reality, lalu kemudian diminta untuk mengerjakan di dunia nyata. Apa yang menarik adalah apa yang kita perlu pelajari berjam-jam dengan augmented reality bisa dipelajari dalam waktu 10 menit. Karena sifatnya real, karena sifatnya langsung nyata dan membuat orang lebih mudah untuk mengerti. AR akan lebih banyak dipakai untuk dunia pendidikan. Tren yang keempat adalah meningkatnya role play, atau bagaimana role play bisa membantu anak-anak dalam merespons. So, ini disebutnya empathic learning. Anak-anak atau siswa-siswa hari ini banyak sekali yang tidak tahu how to respond. Bagaimana cara merespons orang lain? Bagaimana cara merespons social media? Bagaimana cara merespons orang yang sedang membuli? Bagaimana cara merespons komen-komen negatif yang ada di social media? Jadi role play adalah alat yang sangat powerful sekali untuk membantu anak tahu cara merespons sesuatu. Sehingga dengan role play, siswa-siswa bisa lebih tahu cara berinteraksi, bersosialisasi dengan lebih cerdas. Itu adalah tren. Tren kelima adalah implementasi. Berapa banyak sekolah hari ini yang memiliki lulusan yang ketika masuk ke dunia kerjanya tidak membutuhkan atau skillnya tidak dipakai. Aesop, salah satu filsuf dari Yunani, mengatakan implementasi lebih mahal dari orasi. Implementasi artinya apa? Apa yang dipelajari di sekolah harus bisa diterapkan di dunia nyata.
Sehingga kalau universitas akan banyak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan untuk menempatkan orang magang. Dan dengan magang, mereka bisa mengerti dunia nyata. Tapi sebaliknya, sekolah-sekolah harus juga mendengar apa yang dibutuhkan oleh industri, sehingga industri bisa memberikan feedback, masukan tentang pelajaran apa yang betul-betul relevan dengan kebutuhan industri. So, implementasi akan menjadi tren berikutnya dalam dunia pendidikan. Yang keenam adalah trauma-informed practice. Trauma-informed practice. Tahukah Anda, 25% anak akan mengalami trauma sebelum usia 16, minimum 1 kali trauma. Dan seorang guru harus tahu caranya menggali anak yang mengalami traumatic experience. For me, being trauma-informed has so much to do with mindset. Accepting that different people come into a school setting with incredibly varied life experiences. Some of those life experiences may be traumatic. Yang menarik adalah ini tidak hanya harus dikuasai oleh seorang psikolog, tapi juga oleh seorang guru. So, tren hari ini, guru harus juga memperhatikan kesejahteraan psikologis anak. Itu adalah salah satu tren penting yang akan terjadi di dunia pendidikan. Yang ketujuh, orang tua akan banyak sekali menyekolahkan anak computer science sejak dini. Bisa jadi anak-anak kecil akan diajarkan programming. Seperti apa yang saya pikirkan hari ini adalah saya berpikir bahwa anak-anak saya kayaknya mau diajarkan programming sejak anak-anak kecil. Karena yang menarik adalah computer science ke depan akan sangat-sangat luar biasa. Sehingga anak-anak sudah belajar programming dari kecil. Logiknya sudah diajarkan dari kecil. Dan menurut saya itu sangat-sangat powerful sekali. Itu juga merupakan sebuah tren yang akan terjadi ke depan. Yang kedelapan adalah no homework. Tren ke depan, sekolah-sekolah tidak lagi menerapkan PR. Karena sekolah-sekolah hebat seperti Korea Selatan ya, Jepang, Finland, mereka adalah sekolah-sekolah yang powerful sekali, yang berkualitas, yang anak-anaknya bagus-bagus, jebolannya keren-keren, tapi yang menarik adalah sekolahnya tidak menerapkan yang namanya homework. Mereka diberi project, mereka diberi tugas, tapi tidak diberi pekerjaan rumah. Karena pekerjaan rumah it's basically useless, ya. Yang kedua adalah mereka lebih dituntut untuk melakukan eksplorasi, mencoba sesuatu hal yang baru, melakukan kesalahan, bahkan melakukan eksperimen-eksperimen yang sifatnya bagus untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman. Dan itu adalah salah satu tren penting yang akan terjadi setelah 2019. Yang ke-9 adalah gaming. Kita tahu bahwa anak-anak suka game. Anak-anak senang permainan, dan gaming harus mulai diimplementasikan di sekolah, di mana bukan hanya gaming online, tapi juga gaming yang sifatnya teka-teki, quiz, permainan, role play, dan kompetisi yang sehat. Ini akan membuat suasana pembelajaran menjadi tidak bosan. Yang ke-10 adalah personalized learning. Tahukah Anda, homeschooling akan semakin populer. Homeschooling ini dulu populernya karena ada sebuah gerakan yang dipopulerkan oleh John Hall yang kemudian menjadi trending, sehingga orang-orang lebih memilih alternatif homeschooling kalau mereka tidak suka dengan pendidikan private school atau pendidikan di sekolah umum. Yang menarik adalah zaman dulu homeschooling itu tidak terlalu diperhatikan, tapi hari ini homeschooling sudah sifatnya legal, dan bisa dikatakan 50 negara sudah menganggap homeschooling ini boleh diterapkan, bahkan legal. Dulu 7% anak melakukan homeschooling. Sekarang meningkat ke 15%. Artinya apa? Homeschooling akan semakin populer dan personalized learning akan semakin luar biasa. Nah, ada 3 jenis personalized learning yang akan menjadi tren di masa depan. Nomor 1 adalah blended learning. Blended learning artinya ada praktek dan juga ada kelas. Yang kedua yang namanya homeschooling. Dan yang ketiga namanya follow your passion. Bahwa anak-anak ini akan digali passionnya, akan digali kebutuhannya, akan digali keinginannya, sehingga pada saat mereka keluar sekolah, mereka bisa mengerti apa sebetulnya yang mereka kejar, apa yang mereka inginkan, dan mereka bisa lebih confident dengan menjalankan kehidupan di dunia nyata.
Nah, 10 tren ini sedang terjadi, Anda bisa research, Anda bisa cari, tetapi sekolah-sekolah yang menerapkan ini akan lebih dahsyat, sekolah-sekolah yang tidak menerapkan ini akan cenderung tertinggal. Karena zamannya sudah berubah, kehidupannya sudah berubah. Thank you so much, semoga bermanfaat. By the way, please komen apa pendapat Anda, apa kontribusi Anda, apa masukan Anda tentang perubahan-perubahan di dunia pendidikan. Is it good? Is it not good? You like it? You don't like it? Is it nonsense? Dan seterusnya, please comment. Ya, saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.